Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Foreximpro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Foreximpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Foreximpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Foreximpro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap gak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli pada akun Zoom. Jika tidak, admin akan remove sementara. Kemudian, jika Sobat Trader ada pertanyaan, silakan menyalakan mikrofon atau langsung tulis di kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja acara webinar edukasi pemula pada hari ini. Silakan, Palindu. Oke, terima kasih Bella. Ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita akan belajar ya mengenai cara trading yang sederhana. Jadi nggak pakai ribet ya. Pastinya kan banyak sekali dari antara kita itu ya. Kira-kira apa sih cara trading yang kira-kira nggak bikin ribet, yang gampang gitu ya. Nah, ini kita akan belajar melalui modulnya dulu, baru nanti kita praktekin di MetaTrader-nya ya, Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi kita lihat dulu ini, saya share screen dulu ya. Oke. Nah, ya. Jadi cara sederhana masuk pasar forex, ya. Kita coba. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya sebelum kita mulai masuk pasar, pasang open buy atau open sell kayak begitu, tentunya yang harus kita ketahui adalah kita analisa dulu, ya, kira-kira arah tren kemana, ya, dan koreksi kemana, ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kalau kita tahu trennya itu arah, misalnya nih ya, misalnya kita udah melihat, oh arah trennya nih naik, kayak begitu. Nah, kecenderungannya kalau arah trennya naik, berarti apa? Kita ambil posisi beli nantinya, gitu. Kenapa? Dalam tren naik itu kan ada naik, terus koreksi turun, naik, koreksi turun, tapi arahnya terus naik. Nah, kalau ambil posisi buy gitu ya, sekalipun sempat koreksi turun, mungkin sempat negatif, tapi karena arah trennya naik, ya akhirnya yang negatif itu balik lagi sampai ke arah positif dan seterusnya, sampai akhirnya kita dapat profitnya, kayak begitu ya. Jadi ini penting sekali. Sebelum melakukan trading, kita harus tahu dulu arah trennya kemana dan koreksinya apa. Nah, kenapa harus tahu koreksinya juga? Nah, kalau kita sudah tahu ini koreksi, misalnya kita udah ambil posisi buy gitu ya, sesuai tren. Ketika turun gitu, kita nggak langsung kayak takut gitu loh. Oh, loh kok turun? Kok turun gitu? Wah, jangan-jangan nanti terus bablas turun kayak begitu ya. Nah, kalau orang yang nggak tahu kalau itu adalah koreksi, ya koreksi turun, pastinya udah langsung takut dan cut posisinya. Nah, kebanyakan kan begitu, karena nggak tahu bahwa turunnya itu misalnya koreksi gitu ya, akhirnya apa? Di-cut. Begitu di-cut, harga berbalik lagi naik, ya. Harga berbalik lagi naik, ya. Sehingga apa? Sehingga ya sayang banget nih saya udah di-cut nih posisinya gitu ya. Sehingga ya sudah, ya apa yang harusnya profit jadi loss ya. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang kedua, setelah tahu arah trennya, ketahui target pergerakan harga ya. Jadi tahu arah tren, tahu koreksi. Kemudian yang kedua adalah ketahui target pergerakan harga ya. Nah, kenapa harus tahu nih targetnya? Ya supaya kita dapat menentukan kira-kira kita memasang target profitnya di berapa aja levelnya gitu ya. Atau kalau misalnya terjadi koreksi, ini kalau koreksinya keterusan nih, saya harus batasi nih loss-nya, stop loss-nya di berapa, ya begitu. Jadi kita tahu target naiknya ke berapa, target turunnya ke berapa, sehingga ya kita nggak bisa dibilang ya kita nggak terintimidasi oleh pergerakan harga ya. Nah, ini kedua hal ini fungsinya ini sama saja untuk meminimalisir apa? Psikologi trading kita. Ya, jadi kita dapat melakukan trading dengan nyaman, dengan aman jika kita sudah mengetahui arah tren, koreksi dan target pergerakan harga ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga itu baru masuk pasar, open buy dan open sell ya. Jadi setelah mengetahui yang pertama dan kedua, barulah yang ketiga masuk open buy atau open sell. Gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita maju ke tahap selanjutnya. Bagaimana menganalisa secara sederhana, Bapak dan Ibu sekalian?
Ada yang menanyakan? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Dulu Oh ya, silakan Bapak. Bapak siapa ini Pak? Pak Yayan, Pak Yayan. Oke, Pak Yayan. Kalau kita sudah tahu nomor 1, kemudian nomor 2 juga. Nah, Ya. maksudnya itu apakah disesuaikan dengan sesi pagi, misalkan sesi Asia, sesi Eropa masuk, atau nanti belum jelas kita masuk di sesi Amerika gitu. Oke, ya, pertanyaan Pak Yayan juga bagus sekali ya. Jadi begini Pak Yayan, biasanya sesi Asia itu yang biasanya banyak pergerakannya itu adalah Aussie, New Zealand gitu ya, Aussie USD, New Zealand USD, USD JPY, ya begitu ya. Nah di sesi Eropa biasanya ya Euro USD, GBP USD gitu yang sesuai dengan pasar itu buka di daerah mana kayak begitu ya. Memang sih Euro USD atau GBP USD di sesi Asia juga bergerak ya, karena memang ditradingkan juga di situ. Tapi terkadang misalnya di sesi Asia ada penggerak-penggerak gitu ya, seperti misalnya data negara yang bersangkutan di sesi Asia, misalnya data Australia gitu, itu kan biasanya di pagi-pagi di sesi Asia data yen Jepang, atau misalnya pengumuman kenaikan suku bunga Australia, atau pengumuman kenaikan suku bunga Jepang, itu kan di pagi hari. Nah, jadi ya kalau bisa ya Bapak itu bisa masuk pasar, misalnya mata uangnya itu sesuai dengan sesinya. Jadi sesi Asia ya utamakan aja Aussie atau yen Jepang gitu ya, atau New Zealand kayak begitu. Nah kalau sesi Eropa biasanya memang pergerakan lebih kenceng, GBP USD, Euro USD gitu, GBP JPY itu di sesi Eropa dibandingkan di sesi Asia. Biasanya di sesi Asia Euro USD masih ya bisa dibilang kalem gitu ya. Begitu sesi Eropa dibuka, apalagi ada datanya gitu ya, itu baru pergerakannya kenceng gitu ya. Jadi bagusnya kalau sesuai sesi ya mata uang yang diperdagangkan ya sesuai negara yang buka pasarnya itu di sesi tersebut gitu ya Pak Yayan ya. Iya. Cukup jelas gitu ya Pak. Iya ya. Kalau itu ya. Kalau sinyalnya dari Japa suka turun, kenapa nggak pas jamnya, nggak pas gitu, maksudnya kadang 4.35 gitu kan, kenapa nggak jam 4 gitu kan, atau pas sesi Eropa jam 3, pasnya jam 3, ini keluarnya 4.30 atau 3.35, jam 3.35 gitu. Kalau gitu terus ketika ada news tuh nggak pernah tuh ngasih sinyal gitu. Ketika ada news tuh nggak pernah gitu. Apa takut? Paling itu gimana ya? Ya, iya betul Pak. Jadi gini Pak, kalau ada news biasanya kita memang selalu anjurkan ya trading itu 30 menit atau 1 jam ya setelah news dirilis. Ya. Kenapa? Karena biasanya ada banyak spekulan juga gitu yang masuk, bisa nih misalnya NFP Amerika Serikat dirilis bagus gitu kan. Ya kan? Pemikiran kita, wow kalau ini dirilis bagus nih, ini akan langsung apa? Langsung dolarnya apa? Naik gitu kan. Tapi kenyataannya bisa, misalnya contoh aja kayak trading gold atau apa gitu, itu kan bisa cepet naiknya langsung dibanting turun, terus langsung bisa dilempar ke atas langsung kayak begitu kan. Ya terus banting lagi ke bawah kayak begitu kan. Jadi memang kita biasanya anjurkan, terutama yang misalnya modalnya kecil ya. Kalau misalnya modalnya gede, dia sih nggak masalah ya, karena kan tahanannya kuat gitu ya. Tapi kita selalu himbau, takutnya begini Pak.
kalau kita misalnya kasih arah pergerakan, bukan arah pergerakan, maksudnya sinyal di saat lagi berita terjadi gitu ya, nanti nggak bisa daya tahan modalnya yang kurang kuat itu ya akhirnya bisa loss-nya gede kayak begitu. Itu yang kita hindarin gitu. Lebih baik kita masuk pasarnya saat ya pasar mulai kalem dan bisa dilihat arah prediksinya alias yang nggak liar gitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Memang sengaja kita 30 menit sampai 1 jam setelah rilis berita yang high impact ya Pak ya. Kayak NFP atau suku bunga itu biasanya kita hindari setengah jam atau 1 jam setelah berita baru mulai masuk pasar lagi gitu Pak. Ya Pak Yayan ya. Jadi untuk mencegah supaya yang misalnya modalnya terbatas gitu nggak langsung habis kayak begitu. Gitu Pak. Ya. Jadi kita ingin samakan semua. Kira-kira sudah mengerti ya Pak ya? Oke Pak Yayan. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa. Tadi yang pertamanya kan kalau candle itu bergeraknya ketika masuk jam, saya lihat tuh. Oh, Nah, ya. jam 3 pas gitu, jam 3 pas. Ya. Nah, sinyal itu baru dikasih 3.35, 3.40 gitu kan. Udah berjalan gitu kan. Oke. Jadi kenapa nggak misalnya pas jam 3 langsung dikasih kayak begitu kan Pak ya? Iya ya. Kenapa harus 5 menit kemudian kayak begitu kan Pak ya? Ya, jadi kan Pak setelah misalnya jamnya misalnya jam 3 muncul grafik baru misalnya di H1 atau di M30 gitu kan. Nah, kita paling nggak masih lihat sedikit kira-kira arah pergerakannya nih akan nerusin atau akan berbalik seperti itu Pak. Ya. Jadi setelah konfirmasi ini kira-kira nih ya sebelum istilahnya misalnya nih arah trennya misalnya turun, ini akan koreksi dulu apa enggak gitu kan. Terkadang kan ada yang pakai pending order gitu, ada yang juga yang masuk langsung tapi misalnya ini bagusnya pending order atau enggak gitu kan. Jadi kita misalnya ini pending order, jadi diambil sell limit gitu, maksudnya sell di atas kayak begitu. Jadi ini bisa turun nih, tapi ini kayaknya kalau masuk langsung nih bisa ke bawah dulu naik, kita jadi pending order kayak begitu. Jadi nggak langsung jam 3 langsung pok kayak begitu Pak. Tapi ya ada lewat-lewatnya sedikit gitu untuk apa? Untuk melihat nih cocoknya yang mana nih, mau pending order atau langsung atau bagaimana seperti itu Pak. Kayak gitu Pak. Jadi memang ada lebih-lebihnya dikit dari misalnya jam 3 nggak langsung masuk pasar, tapi ya karena kita langsung analisa dulu. Ini bagusnya masuk di mana gitu, pending order atau enggak. Kayak begitu Pak. Ya. Nah, nanti lebih jelas lagi nanti pada saat kita masuk ke MetaTrader. Ini kita lanjutkan dulu mengenai cara untuk menganalisa ini seperti apa sih yang sederhana gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita coba, habis open buy, open sell, baru kita tentukan pasang stop loss-nya dan taking profit-nya di mana ya. Jadi batas rugi, batas untungnya. Oke. Nah, ini ya contohnya Bapak dan Ibu sekalian. Ada pergerakan grafik seperti ini. Ya. Ini ada turun kemudian naik gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ini kan jelas ini turun. Nah, tapi pada grafik turun ini sebenarnya kan ada diwarnain ini ke arah turun, kemudian ada koreksi naik seperti ini ya. Ini yang makanya kita bilang perlu kita ketahui. Dan ini kembali turun
ya. Kemudian kembali naik. Nah, kita lihat ya, misalnya ini belum ada gitu ya. Kita lihat ini masih ada dalam tren naik, dalam tren turun, atau kira-kira mau berbalik nih. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, di mana ini low yang sebelumnya, maksudnya harga terendah sebelumnya di grafik ini, itu lebih tinggi ya daripada harga terendah yang terbaru gitu ya. Nah, kalau apalagi harga tertinggi yang ini, yang sebelumnya, itu juga lebih tinggi daripada harga tertinggi yang terbaru ini. Ya. Nah, artinya kalau seperti demikian, ini berarti menunjukkan bahwa trennya masih terus berlanjut turun. Apabila ini terus turun, nah kita tinggal cocokin lagi di sini. Oh, ini udah ngelewatin terendah yang ini nih, yang paling baru. Ya, semakin nembus ke bawah. Berarti apa? Memang trennya masih lanjut turun. Ya begitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya apa? Lanjut terus turun. Ya. Nah, kemudian sebelum muncul ini, setelah tren turun ini, ya, kita terus lihat ada pergerakan harga ini, Pak, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sepertinya terhenti low-nya di sini. Jadi begitu sampai ke sini terus sempat naik, turun lagi, tapi nggak lewatin terendah sebelumnya. Kalau yang ini kan, yang ini, ya, ini itu kan ngelewatin posisi terendah sebelumnya, ya. Nah, ini ngelewatin posisi terendah ini sebelumnya, ya. Nah, ini di sini mulai seperti tertahan, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau sampai kita lihat ada yang posisi mulai tertahan nih, kita bisa pakai garis horizontal untuk melihat, oh iya ini nih tertahan nih, ya. Ada kemungkinan bisa berbalik nih, naik. Ya, kalau misalnya tembus lagi posisi yang ini, posisi terendah ini berarti lanjut. Tapi kalau enggak nih, ini ada kemungkinan dia akan apa? Berbalik naik. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika ini posisi tertinggi ini kan hampir sama juga ya. Tapi akhirnya ketembus. Ya, break nih. Oh, berarti ada potensi memang semakin kuat untuk apa? Berbalik naik. Tapi sampai di sini kemudian terus dia kembali turun, tapi meskipun turun tetap tidak melewati posisi terendah sebelumnya. Ya. Berarti kalau demikian kita masih tetap berkeyakinan bahwa potensi untuk naik itu masih tetap besar. Karena turunnya ini nggak menembus posisi terendah sebelumnya. Ya. Nah, kemudian balik lagi naik. Ketika balik naik, justru melewati posisi tertinggi ini. Ya, artinya apa? Clock dia untuk apa? Untuk trennya berubah reversal ya, menjadi naik. Ya begitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau kita udah prediksi misalnya arah pergerakan trennya, misalnya ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ini kita lihat bahwa ada tren turun. Ya, kita bisa pakai garis ini ada tren turun. Kemudian kalau kita tarik lagi garis di sini dari sini ke sini, ya artinya apa? Tadi kan tren turunnya di sekitar garis ini, ya di area ini antara dua garis ini. Tapi kemudian ini apa? Kayaknya sudutnya semakin apa? Menunjukkan apa? Bahwa dia akan apa? Berbalik naik, ya. Jadi nggak sampai ke bawah sini turunnya dia, agak tertahan nih di sekitar support, ini namanya support ya, batasan bawah ini support ya. Nah, kemudian apa? Akhirnya break. Nih, break itu maksudnya tembus ya.
Ya, jadi ibaratnya ini tembok pertahanan, wah nggak tembus, balik lagi gitu ya. Berusaha ditembus lagi, waduh nggak kuat lagi, balik lagi. Tapi akhirnya apa? Kedobrak juga, das gitu ya. Nah begitu ketembus, nah inilah dia ya potensi apa dari tren turun bisa berubah menjadi apa? Tren naik, terutama melebihi posisi tertinggi ini ya, tren naik. Nah kalau demikian sudah terjadi break ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kan kita udah lihat bahwa ini posisinya nih tetap datar ya, nggak tembus-tembus nih, lower-lowernya ya, posisi terendahnya nggak tembus, ya, kita bisa tetapkan garis, ya. Jadi kita pakai cara yang sederhana ya, Bapak dan Ibu sekalian, pakai posisi yang apa? Tertinggi dan terendah sebelumnya. Jadi kalaupun ini naik dari turun, prediksi naik, arah mana targetnya? Kan jadi kita udah nentuin ini tadi tren turun nih, tapi kemudian break, wah mau berubah nih trennya, jadi tren naik. Ya, kalau begitu kira-kira mau tren naik, targetnya kemana? Gitu kan? Kan kita perlu tahu targetnya. Nah, targetnya simple aja, berdasarkan apa? Posisi tertinggi atau terendah sebelumnya, ya. Kalau ini kita kasih garis horizontal nih berdasarkan posisi tertinggi ini, ya. Kemudian ini kenapa sih mentok di sini gitu ya? Ada alasannya. Karena berdasarkan posisi tertinggi ini, ya. Kemudian nih berikutnya, kira-kira kemana nih, Bapak? Kita tentuin targetnya nih. Berdasarkan apa? Posisi tertinggi ini ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, berdasarkan posisi tertinggi ini. Nah, sempat kan di sini naik, terus agak terhambat nih. Makanya bentuk grafiknya kayak gini, kayak ketahan dia, terus bergerak di situ aja. Ya, akhirnya sih ketembus juga. Berarti kalau ketembus juga di sini nih 3 candle ini, ya, berarti apa? Masih terus naik, apalagi candle keempat ini ternyata setelah naik batasannya di sini, support sini nih ya, nggak ke bawah lagi. Kalau naik, target berikutnya apa? Berdasarkan apa? Ini nih, posisi tertinggi ini, ya. Nah, coba kita lihat. Nah, dan berdasarkan posisi tertinggi ini, kita bisa lihat juga bahwa nggak kebetulan berdasarkan posisi tertinggi ini juga sesuai dengan posisi terendah ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi nggak kebetulan ini. Kemudian target berikutnya misalnya di sini nih, posisi tertinggi ini. Kalau naik terus, kira-kira, nah berdasarkan ini, sesuai dengan posisi terendah ini. Ya, makanya ini naik juga pas step gitu ya. Nah kemudian kira-kira kalau naik lagi berdasarkan mana ini nih posisi tertinggi berikutnya, karena ini kan masih ke break nih. Oh masih ke break nih, berarti bisa nih arahnya sampai ke sini kayak begitu kan, pasang lagi ya. Nah ini berdasarkan posisi terendah ini targetnya, kemudian berdasarkan posisi tertinggi ini. Jadi perlu dipahami dulu ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita menentukan arah target-targetnya ini berdasarkan apa? Posisi tertinggi atau terendah sebelumnya. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian misalnya tempati berdasarkan posisi tertinggi ini dan ternyata pas dengan posisi misalnya terendah ini gitu ya. Jadi di posisi grafik yang lainnya, berarti apa? Klop nih, berarti kuat banget nih di sini. Apalagi ini misalnya, nih di sini kita berdasarkan titik tertinggi ini, ternyata di sini juga pas. Ini kalau ditarik terus ya, ini bisa sesuai dengan ini juga, posisi terendah ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, simpelnya adalah berdasarkan posisi tertinggi dan terendah sebelumnya. Ini di daily ya, berdasarkan daily.
Bisa berdasarkan time frame H4, posisi tertinggi terendah di mana, bisa berdasarkan H1, kayak begitu. Ya. Nah, kemudian garis-garis ini kita jadikan sebagai apa? Target profit ketika kita melakukan buy di sini. Nah, kenapa buy-nya di sini? Karena tadi yang pertama, break. Ya, break dari tren turun ini, break, ya. Kemudian melewati posisi tertinggi ini. Jadi buy di 1.3367. Arah targetnya ke sini, ke 1. Ya. Jadi mau ambil profit di sini boleh. Mau ambil profit di sini boleh. Mau ambil profit di sini, di area ini boleh. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi target TP-nya ini banyak. Ya. Kalau kita misalnya, oh saya mau targetnya di sini aja. Tapi misalnya di sini kira-kira kayaknya sulit ketembus terus mau balik lagi ke arah target ini. Saya nggak mau lah sampai ke arah target ini, saya ambil aja profitnya. Misalnya di sini, itu nggak apa-apa. Semua bebas sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting Bapak sudah tahu, Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu arah target-target profitnya arah mana. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana nih menentukan stop loss? Ya, jadi kalau ini buy di sini, stop loss-nya di mana? Ya di sini, di target yang bawah ini. Ya, karena kalau bergerak turun, kira-kira batasannya sampai sini, ya dilebihin stop loss-nya agak di bawah. Ya, karena kalau ngepas, tahu-taunya apa? Sampai sini terus balik lagi arah sesuai tren gitu ya. Jadinya apa? Ya jadi loss kayak begitu ya. Jadi pasang stop loss-nya dilebihkan dari target koreksinya ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin di sini ada yang ditanyakan sebelum saya sambil masuk ke arah MetaTrader. Ada yang ditanyakan? Tanya, Pak. Ya, siapa? Dengan Pak siapa ini? Kunjoro. Pak siapa? Maaf. Kunjoro. Oh iya Pak Kunchoro. Silakan Pak. Ini tentang yang tadi 3 hal tadi untuk baca tren dan arah dan itu tadi apa target itu Ya. kan di setiap time frame kan beda-beda loh Pak. Artinya Betul. bagaimana menyikapinya kalau kita melihat misalnya di H1, 15 atau H4. Nah, di situ kan masing-masing berbeda-beda hasil dari antara tren dan arahnya. Nah, Betul. kita baiknya menginduk yang kemana? Apakah H1, atau 15 atau H4 gitu, Pak. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, Pak. Ya. Jadi ini kita lihat terlebih dahulu ya. Patokan yang pertama begini, Pak. Ya. Ini misalnya USD JPY. Bentar ya. Ini misalnya USD JPY, saya kecil dulu ini. Oke. Dia lagi bergerak di sini ya. 129.83. Dan ini daily. Jadi pergerakannya masih kecil sekali hariannya. Ya. Nah, kita tentukan saja begini, Pak. Ya, ini kalau mau bicara jangka panjang, ini pastinya kita bikin begini, Pak. Ya, kalau mau jangka panjang ini tarik dari sini, ini berdasarkan daily ya, Pak. Ya, kita pasin sini. Jadi tarik pakai garis ini, Pak, yang miring ini ya. Tarik dari posisi tertinggi sini ke sini. Ini berarti menunjukkan apa? Tren masih turun nih, batasannya di sini. Oke. Kemudian kita pencet kontrol di komputer kita, kemudian pencet
mouse kiri, kita terus seret, itu berarti mengcopy ya Pak. Nah, mengcopy garisnya. Ini ada dalam, ini daily ya. Ini berarti ada dalam tren apa? Tren turun. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan time frame daily ini, kita lihat ini pakai garis horizontal. Di sini kayaknya rata-rata sama kayak tadi ya. Kayaknya nggak tembus posisi terendah sebelumnya. Kalau ini kan nembus lewat ini ya. Yang ini nembus lewat ini nih, kan harga terendahnya sini ya. Nah, ini begini. Ya. Artinya apa? Ini support kuat di sini. Nah, tapi di sini juga mau naik, ini udah mentok di sini nih. Ya. Kayaknya dia berusaha untuk apa? Untuk mau terus naik menerobos tapi nggak bisa. Ini kita pakai garis horizontal, ya, taruh di sini nih. Ini ada posisi tertinggi kan Bapak Ibu lihat kan ya? Kita taruh di sini. Ya. Nah, harga yang lagi bergerak kan di sini. Ini nih, yang garis ini kan, grafik ini. Berarti apa? Di daily ini, ya, dia ada dalam area 127.24, 131.575. Berarti berdasarkan daily ini akan konsolidasi, tapi dalam beberapa hari ini. Karena apa? Ini kan daily. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Kuntoro dulu nih, bahwa kalau kita mau tren jangka panjang, ya bisa berdasarkan daily. Tapi kalau mau trading harian, ya kita perlu juga untuk melihat daily, ya. Tapi itu hanya untuk mengetahui tren besarnya, ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau untuk berikutnya, bagaimana nih untuk mengetahui pergerakan hariannya, ya? Nah, kalau kita lihat di sini nih dalam 3 hari ini USD JPY ini hampir sama gerakan naik turunnya, ya. Kita pakai time frame yang lebih kecil, ya. Nah, time frame H4 kelihatan gede. Oke. Jadi kalau untuk trading harian setelah kita tahu bahwa dia dalam tren turun, tapi ini saat ini di ujung akhir tren naik sepertinya gitu dan mulai konsolidasi. Kelihatan kan dari semenjak kemarin ya. Kelihatan harga hanya bergerak antara 127.24 sampai 131.57. Nah, kemudian ini tambah lagi ya pergerakannya nih. Tambah lagi apa? Lebih konsolidasi lagi. Coba kita lihat ya di sini Bapak dan Ibu sekalian. Saya taruh di bawah ini lower ya. Kan ini higher berdasarkan ini. Ini saya taruh di sini lower atau harga terendah. Coba kita lihat garisnya sesuai dengan ini. Ya. Sesuai dengan harga terendah ini, sesuai dengan harga tertinggi ini. Sesuai dengan harga tertinggi ini. Berarti apa? Berarti ini jadi tahanan kuat juga. Ya. Di sini jadi tahanan kuat. Jadi kalau misalnya nggak bisa tembus ini, berarti apa? Ini masih dalam tren turun, arah pergerakannya ke sini. Ya, ke support ini. Karena apa? Ini kita lihat, ini posisi tertingginya ya masih di bawah ini. Kita lihat coba, kemudian time frame H1, Pak. Jadi kita sedikit demi sedikit dari time frame yang gede, ya, mulai ke time frame yang kecil. Jadi berdasarkan H4 dan D1 biasanya kita untuk mengetahui tren. Kemudian H1, M30 gitu, M15 untuk masuk posisi trading. Ya. Nah, kita lihat ya. Di H1 ini kan pergerakan yang kemarin dan ini pergerakan yang hari ini. Nah, kita lihat nih di H1 ternyata apa? Dalam tren turun ini kelihatan posisi tertingginya lebih rendah daripada ini, ya. Nah, cara sederhananya
Cara sederhananya begini ya, Bapak dan Ibu sekalian, nih, kita pakai ini. Nah, ini untuk menunjukkan tren turun. Ya. Oke. Kemudian kita lihat, oh kalau ini harga batasannya ini sedang naik nih, dalam tren turun ini lagi naik. Berarti apa? Yang kita tunggu posisinya di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tetap. Ya, jadi ini di M30. Kan kita mau masuk pasar berdasarkan time frame yang kecil, ya. Ini cocok. Cocok. Ini di sini cocok, gitu ya. Jadi kisarannya untuk masuk posisi antara sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini. Jadi prediksinya ini kalau nggak lewatin ini ya. Jadi kalau Bapak lihat nanti, oh ini nggak tembus tembok nih. Terus kemudian turun, ya. Disitulah Bapak apa? Jadi misalnya lewatin ini, terus kemudian turun, disitulah Bapak apa? Ambil posisi apa? Sell. Ambil posisi sell. Ya. Nah, kemudian ketika ambil posisi sell di sini, arah pergerakannya sini, targetnya sini, sama ke sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi demikian ya Bapak Pak Kuncoro ya tadi ya. Jadi kita udah dapetin arah pergerakannya, di sini bisa untuk ambil posisi sell di berapa? Di sini. Di level 130.16 ya. Target arah sini 129.75 sampai 129.40. Stop loss-nya di atas ini. Ya, di atas harga tertinggi ini. Ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Pak Lindu, kita sudah tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam. Ya. Mohon maaf, kita belum bisa menjawab semua pertanyaan. Baik, Pak. Bagi Sobat Trader yang masih memiliki pertanyaan, bisa menghubungi tim kami dari Java Global Ventures. Baik, Pak Lindu, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Pastinya materi webinar hari ini sangat bermanfaat bagi Sobat Trader semua. Nah, kemudian kami ingatkan kembali, jika Sobat Trader masih ada pertanyaan, Sobat Trader bisa menghubungi tim kami dari Java Global Ventures. Kemudian, untuk mendapatkan edukasi layanan signal trading setiap hari, dan bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Global Ventures. Nah, untuk gimana caranya buka akun di Java Global Ventures, Sobat Trader juga dapat menghubungi tim kami. Kalau Sobat Trader ingin belajar edukasi trading forex, bisa tonton video kami di channel YouTube Java Global Ventures. Baik, terima kasih waktunya untuk Bapak Lindu dan Sobat Trader semua di acara webinar edukasi pemula hari ini. Sekali lagi, kami ingatkan, bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan buka akun langsung di Java Global Ventures. Sampai jumpa. Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Foreximpro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini.
Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Foreximpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Foreximpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Foreximpro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Di mana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Futures, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Futures, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya.